bisa memilih tak bertemumu pasti. Itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong da-da-da-da-da. Atau mendekatlah. Seia menyudahi sekata pisah, tak sama lagi bersama dihadapi. Engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya, terus mencari celah, berbicara, topik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya, terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita
membutuhkan waktu atau berdua mengingkari hati, detik-detik terus menitik, kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu. Oh, coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu, namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku curangimu, curangimu. Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragamu. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga, bayangkan bila kau ajakku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Ya, baik teman-teman, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit, namun sebelumnya saya memohon konfirmasi pada teman-teman apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mungkin teman-teman karena saat ini mic-nya sedang kami nonaktifkan, bisa konfirmasi melalui kolom percakapan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih Kak Tarisa Asri. Terima kasih teman-teman atas konfirmasinya. Baik teman-teman, mari kita mulai rangkaian kegiatan onboarding pada siang hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Juli Sabtaputra Hantana selaku Direktur Mari Belajar, dan juga kepada Mbak Ningkuliati selaku Direktur Operasional Mari Belajar, kepada kakak-kakak mentor Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5, dan juga tak lupa kepada teman-teman menti Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 yang kami banggakan. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Adapun rangkaian program pada
siang hari ini, yakni yang nanti akan ada sambutan oleh Direktur PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Lalu nanti kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pemaparan program studi independen bersertifikat, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan informasi hal apa saja yang akan teman-teman dapatkan dan apa saja yang akan teman-teman lakukan ketika program berlangsung. Nanti di akhir setelah ada pemaparan, kami juga membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ingin bertanya, nanti silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom percakapan atau nanti akan kami bantu untuk mengaktifkan audio teman-teman. Lalu selanjutnya nanti akan ada informasi mengenai pengerjaan initial assessment dan diakhiri oleh dengan closing atau penutupan. Dan baik teman-teman, untuk itu sebelum memasuki acara utama, kami informasikan bahwa saat ini seluruh kegiatan kami rekam dari awal hingga akhir, dan nanti apabila teman-teman ada yang terlewat atau ternyata ada kendala jaringannya, bisa menonton ulang atau melihat ulang hasil rekaman video pada siang hari ini. Nanti akan kami unggah di websitenya Mari Belajar atau di YouTube channel Mari Belajar. Dan saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Jadi apabila nanti teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman catat terlebih dahulu jika ingin berinteraksi langsung bersama kami, atau teman-teman juga dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom percakapan. Nanti akan saya bantu untuk bacakan pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Bapak Juli Sabta Putra Hantana. Namun sebelumnya sepertinya Pak Juli tadi ada keluar terlebih dahulu ya, kita tunggu beberapa saat dulu teman-teman. Sepertinya Pak Juli terkendala untuk perangkatnya. Tadi sudah bergabung bersama kita. Untuk itu kita mohon tunggu sebentar teman-teman. Ya, sembari menunggu Pak Juli, bagi teman-teman yang sudah bergabung mungkin dapat mengaktifkan kameranya, nanti karena kita akan juga melakukan sesi foto bersama. Baik, sudah bergabung kembali Bapak Juli, selamat pagi Bapak. Ya, mohon maaf Pak Juli, suaranya masih di-mute. Selamat pagi Bapak Juli. Sepertinya masih terkendala. Mohon maaf teman-teman, kita tunggu beberapa saat sebentar. Sepertinya Pak Juli masih terkendala. Untuk suaranya Pak Juli, mohon maaf apabila sudah berbicara saat ini masih belum terdengar suara dari Bapak. Mungkin Pak Juli bisa, oh ya, mohon maaf ya teman-teman, kita tunggu beberapa saat sebentar. Untuk kita tunggu lagi Pak Juli, sepertinya masih terkendala jaringan atau terkendala perangkatnya. Tadi sudah dikonfirmasikan ternyata Pak Juli sedang kendala perangkat. Untuk itu kami mohon waktunya teman-teman, menunggu Pak Juli untuk memberikan sambutan pada kegiatan onboarding program studi independen bersertifikat angkatan 5. Mungkin sembari menunggu Pak Juli, teman-teman yang sudah hadir dapat saling berkenalan nih di kolom percakapan, berasal dari mana, atau dari universitas mana. Siapa tahu ternyata teman-teman di sini tuh sebenarnya sudah ada yang kenal, namun ternyata belum tahu nih, ternyata sama-sama akan melakukan sesi pembelajaran bersama Mari Belajar di program studi independen bersertifikat angkatan 5. Bagi teman-teman mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu. Tadi saya lihat sudah ada Kak Tarisa, ada Kak Safira Cahya, kemudian ada Kak Sarah, Kak Patrick, Kak Yohanes, Kak Muhammad Fajrul, Kak Septi, Kak Willard. Mungkin teman-teman yang lain juga dapat konfirmasi dari mana, kemudian saat ini memasuki program atau jalur Halo, pembelajaran apa. cek. Ya, ternyata sudah hadir Halo bersama Melinda, kita Pak sudah Juli. terdengar? Sudah terdengar Bapak? Sebentar, saya bantu Oke, spotlight maaf dulu. tadi ya PC saya lagi problem, jadi saya pakai HP dan Ya. saya bisa on cam kah? Oke, Ya, saya nggak baik, bisa pakai sudah. virtual background.
Saya off cam dulu Iya. teman-teman ya, dan Melinda ya. Ya, baik Mbak Juli, tidak apa-apa. Baik Pak Juli, untuk itu waktu dan screen kami persilahkan. Oke, terima kasih Melinda dan tim dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, kami di Mari Belajar ya, saya mewakili Mari Belajar, itu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di studi independen bersertifikat angkatan yang kelima atau batch kelima bersama kami Mari Belajar ya. Mari Belajar ini adalah sebuah entitas yang memiliki visi yaitu empowering everyone to learn, atau kami ingin mendorong semua orang yang ada di mana saja ya di seluruh belahan dunia untuk belajar dan belajar seperti itu. Dan sebuah kebahagiaan juga ya kami, saya dan tim dari Mari Belajar untuk bertemu dan berinteraksi dengan rekan-rekan semua ya. Jumlahnya ada 100 lebih. Itu kami bisa bertemu teman-teman, nantinya tim kami juga akan bisa sharing berbagai hal dengan teman-teman semua. Teman-teman di sini tentunya berasal dari berbagai perguruan tinggi ya, dari seluruh Indonesia. Ada yang dari wilayah barat, tengah, timur, gitu ya, ujung barat, ujung timur, yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, nanti ketika sudah on class, teman-teman bisa berkenalan ya, bersapa satu sama lain untuk membuka relationship dan koneksi seperti itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebuah kebanggaan bagi kami di Mari Belajar itu selaku mitra dari Kemendikbudristek itu sudah diberikan kesempatan untuk yang kelima kalinya ya, kami sudah mengikuti MSIB sebagai mitra itu dari MSIB batch pertama, kedua, ketiga sampai sekarang yang kelima. Nah, dari yang pelaksanaan MSIB batch pertama sampai saat ini, kami menerima berbagai masukan dari seluruh stakeholder ya, utamanya teman-teman di sini sebagai menti. Nah, berdasarkan masukan-masukan itu kami terus berbenah, kami terus berevolusi. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan experience pembelajaran yang terbaik kepada teman-teman, sehingga nantinya apa yang teman-teman akan peroleh itu memiliki impact dan manfaat yang teman-teman bisa langsung rasakan gitu ya, bisa langsung dipraktekkan di lingkungan teman-teman. Bagi yang sudah masa kuliahnya akan berakhir, ya harapannya bisa langsung dipraktekkan di tempat kerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang ekspektasi gitu ya. Teman-teman join ke program studi independen bersertifikat batch kelima ini tentunya memiliki tujuan gitu ya, memiliki ekspektasi. Ya, ada yang mungkin ingin memperoleh pengetahuan baru, ada yang di sini mungkin backgroundnya berbeda, bukan IT misalnya, ikut yang studi independen dengan kami di Mari Belajar ingin mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya, di luar apa yang diperoleh di perguruan tinggi teman-teman. Ada juga yang mungkin ingin meningkatkan kompetensi bagi yang inline, atau mungkin ada yang ingin dapat pengalaman dari mentor-mentor kami nanti, dari praktisi-praktisi ya, yang sudah banyak asam garam dengan dunia industri, dunia pekerjaan. Kemudian ada juga mungkin yang ekspektasinya ingin memperoleh sertifikasi internasional. Atau mungkin ada yang bergabung dengan studi independen ini ingin membahagiakan soulmate-nya gitu ya. Oh, saya ingin membahagiakan pacar saya nih, udahlah saya ikut MSIB, dapat pengetahuan baru, pacar saya bahagia gitu ya. Atau ada yang seperti itu. Apapun itu adalah ekspektasi teman-teman. Nah, kemudian pihak lainnya dalam hal ini adalah Kemendikbudristek itu juga memiliki ekspektasi terhadap pelaksanaan MSIB ini. Ekspektasi dari Kemendikbudristek itu adalah itu bagaimana memenuhi gap talenta digital. Kalau teman-teman tahu, sampai dengan tahun 2030 nanti itu dibutuhkan sekian juta atau sekian ratus ribu talenta digital yang belum terpenuhi. Nah, ekspektasi dari si Kemendikbudristek sendiri dalam pelaksanaan MSIB ini itu adalah memenuhi gap talenta digital dengan melahirkan generasi muda yang berkompeten ya harapannya. Kemudian siap kerja dan mampu memenangkan persaingan di kancah industri baik lokal, regional maupun di tingkat global ya. Kita bicaranya bukan lagi lokal, regional, tapi juga tingkat global. Nah, itu harapan dari Kemendikbud. Lalu harapan kami di Mari Belajar apa?
Kami memiliki ekspektasi yaitu semua menti yang terlibat di MSIB batch kelima ini yang jumlahnya 100 lebih itu lulus dengan baik tentunya, kemudian memperoleh sertifikat internasional sesuai role yang dipilih, ya teman-teman lulus ujian sertifikasi, memperoleh sertifikasi internasional, dan bagi teman-teman yang di penghujung masa kuliah tadi sudah saya sampaikan, itu harapan kami dapat diterima ya di perusahaan atau hiring partner kami ya. Mari Belajar juga ada beberapa partner perusahaan yang beberapa saat kemarin juga membutuhkan talenta-talenta digital, talenta-talenta muda. Harapan kami ada link and match di sana. Jadi teman-teman sudah memperoleh pendidikan, sudah memperoleh kompetensi, pengetahuan, atau mitra kami di perusahaan membutuhkan, nah ini link and match sehingga teman-teman bisa join dengan mereka. Itu ekspektasi kami. Nah, semua ekspektasi itu dapat dipenuhi apabila masing-masing pihak itu memiliki peran dan kewajibannya. Misalnya Kemendikbudristek itu mereka telah menyediakan regulasi ya tentunya, regulasi tentang MSIB ini, kemudian panduan pedoman pelaksanaannya seperti apa, mereka sudah sediakan. Kami di Mari Belajar selaku mitra pelaksana, kewajiban kami memberikan dukungan, baik itu platform pembelajaran nanti melalui Teams dan sebagainya. Kami juga punya platform LMS yang sudah dikembangkan sendiri. Kemudian kami juga beberapa platform tambahan untuk employability juga kami sudah kembangkan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kami lakukan. Tentunya juga terdapat hak-hak dari teman-teman sekalian yang nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Ibu Ning ya, selaku Direktur Operasional Mari Belajar. Nah, harapannya ketika pihak-pihak tersebut bisa jadi kita sebut sebagai triple helix ini antara kami mitra dengan Kemendikbud regulator dengan teman-teman menti ya, selaku penerimaan manfaat ini bisa dilakukan gitu ya. Terutama teman-teman menti memiliki kewajiban untuk memenuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh mitra dan juga Kemendikbudristek panduannya. Jadi kalau rules-nya sudah ditetapkan nanti disampaikan oleh Bu Ning, itu teman-teman kami harapkan mematuhinya. Jadi harus misalnya hadir sesi online, hadir, kemudian ada sesi untuk mengikuti LMS, diikuti, dan seterusnya ada tugas dikumpulkan. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, harapannya ketika sinerginya sudah baik juga, maka berbagai ekspektasi yang tadi, teman-teman dapat sertifikat, teman-teman lulus dengan baik, kemudian talenta digital terpenuhi, nah itu bisa dicapai dengan baik. Ya, jadi kami butuh dukungan dari teman-teman menti juga, komitmennya untuk mengikuti pembelajaran ini dengan sesuai rules yang ditetapkan gitu ya. Nah, kami sendiri di Mari Belajar menyadari bahwa pelaksanaan batch MSIB ini kan hanya 5-6 bulan ya, kurang lebih 5 bulan lah, itu 1 semester, itu tidak serta-merta akan membuat rekan-rekan menjadi seorang expert yang sukses gitu ya. Ikut studi independen bersertifikat dengan Mari Belajar 1 semester, selesai itu langsung jadi expert yang sukses. Nah, kami mungkin tidak bisa mewujudkan 100% seperti itu, tapi kami di Mari Belajar minimal memberikan 2 hal. Yang pertama, kami memberikan kepada teman-teman itulah insight, ya wawasan terhadap pilihan-pilihan jalan menuju kesuksesan itu, gitu ya. Dengan teman-teman diberikan materi, diberikan case study, diberikan topik-topik tentang cutting edge teknologi ya, teknologi terbaru seperti data analis, kemudian yang lagi ngetrend sekarang kan AI ya, generatif AI apapun itu diberikan di sini materinya. Harapannya teman-teman memiliki wawasan apa sih yang mau saya pilih ke depan jalannya menuju sukses. Itu harapan yang pertama yang kami berikan. Yang kedua, kami dari Mari Belajar di MSIB ini itu akan memberikan teman-teman kendaraan. Ya, kendaraan untuk melalui jalan yang sudah teman-teman pilih tadi. Kami berikan kendaraannya untuk melalui jalan tadi. Melalui apa? Ya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti sertifikasi internasional. Dengan itu teman-teman punya bekal sertifikat internasional yang sangat dihargai di dunia industri. Dan berikutnya kami juga memiliki program employability. Jadi teman-teman ketika sudah selesai MSIB, itu tidak berhenti begitu saja, tapi kami sampaikan tadi seperti tadi saya sampaikan, kami link dan match-kan dengan mitra-mitra kami ya, hiring partner dari Mari Belajar dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kami kebetulan juga mitra dari Microsoft sendiri, nah itu juga mitra-mitra Microsoft juga nanti kita akan datangkan untuk melakukan link and match dengan teman-teman. Apabila sesuai harapannya ya teman-teman diterima magang minimal ataupun sudah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.
Nah, itu dua hal yang bisa kami berikan, ya, insight dan juga kendaraan untuk melalui jalan menuju kesuksesan teman-teman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di Mari Belajar. Saya akhir kata saya ingin menyampaikan juga jaga semangat rekan-rekan, ya, semangat terus. Yang utama juga jaga kesehatan walaupun sudah berakhir ya pandemi, tapi tetap jaga kesehatan dan berikan yang terbaik untuk masa depan rekan-rekan. Seperti itu, ya. Saya yakin teman-teman nanti di akhir rekan-rekan semua akan lulus dengan sangat baik dan dapat mengikuti seluruh pembelajaran ini dengan baik juga. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian Melinda. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Juli. Mari teman-teman kita berikan virtual applause terlebih dahulu atas sambutan dari Bapak Juli Sabtaputra Antana selaku Direktur dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Baik teman-teman, sebelum memasuki agenda lainnya, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Pak Juli mungkin dapat aktifkan kameranya, tidak apa-apa, tidak menggunakan virtual background apabila bisa menyalakan kamera. Kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Pak Juli dan teman-teman Menti, Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5. Baik teman-teman, sudah banyak. Saat ini nanti saya akan mengambil 2 tangkapan layar karena sudah banyak teman-teman yang mengaktifkan kamera dan ada 2 halaman. Nanti saya izin untuk mengambil beberapa tangkapan layar ya. Baik teman-teman dan Bapak Juli, mohon izin untuk melihat kamera atau melihat layar masing-masing. Ya, sekali lagi saya mau mengambil gambar di teman-teman dapat melihat layar juga. Dalam hitungan ketiga, senyum. Ya, sebentar sedang loading di saya untuk ya. Nah, baik. Teman-teman dapat melihat layar. Silakan. Ya, satu kata saya ingin mengaktifkan fitur together-nya, teman-teman juga dapat sama-sama mengaktifkan fitur together yang mana dalam fitur ini kita dapat melihat atau melihat sedang berada di sebuah ruangan, saya ingin mengaktifkan ruangan classroom mungkin ya, agar kita terlihat lebih bersama walaupun kegiatan onboarding ini ataupun kegiatan dari pembelajaran studi independen dilakukan secara online, namun dapat tetap terlihat sedang bersama-sama dalam sebuah ruangan kelas. Ya, baik teman-teman dan Bapak Juli, mohon izin untuk melihat kamera. Ya, 1, 2, silakan. Sekali lagi teman-teman dapat lihat layar, 1, 2, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Juli dan juga teman-teman yang telah mengaktifkan kameranya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu akan ada pemaparan program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 yang akan disampaikan oleh Mas Rinaldi selaku Technical Training Lead dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Baik, kepada Mas Rinaldi. Ya, waktu dan screen kami kan. Oke, cek suara saya masuk Mbak Melinda. Sudah masuk, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Mente Mari Belajar di Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan ke-5 di tahun 2023 ini. Senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua yang mana nanti dalam beberapa bulan ke depan kita akan belajar bersama. Tentunya di sini teman-teman seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Juli tadi, teman-teman nanti akan digembleng, akan diberikan pengetahuan dan juga nanti akan banyak sekali benefit-benefit lain yang bisa teman-teman dapatkan dari program ini. Nah, apa aja itu nanti akan saya coba untuk jelaskan ya. Jadi di sini nanti teman-teman saya akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu untuk program ini. Dan setelah itu nanti teman-teman kami persilahkan untuk bertanya
jika ada memang hal-hal yang belum teman-teman pahami dengan baik seperti itu. Saya Renaldi selaku lead technical trainer di Mari Belajar izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Mbak Melinda bisa dilihat untuk layar saya. Sudah, Mas Rinaldi. Oke, sudah ya. Oke, baik teman-teman, kita ada beberapa agenda di sini nanti. Ada 8 ya. Kan ada pengenalan terlebih dahulu tentang program studi independen ini, sekaligus pemaparannya juga nanti. Selanjutnya nanti akan ada proses pelaksanaan pendidikan bagaimana, jaminan mutunya seperti apa, fasilitas yang teman-teman nanti dapatkan apa saja, terus nanti sampai program proses yudisium ya, akhir dari program, dan refleksi dari MSIB angkatan ketiga. Di akhir nanti akan ada Q&A, silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya ya, boleh dengan kolom chat, boleh juga nanti dengan mikrofon seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua tentang Mari Belajar, gitu ya. Mari Belajar ini teman-teman merupakan salah satu Microsoft Global Training Partners yang ada di Indonesia, yang mana kami merupakan rekannya Microsoft. Kami juga memiliki misi yang sama dengan Microsoft, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya, misinya dari Microsoft yaitu to empower every person and every organization on the planet to achieve more, maka kami yang lebih fokus pada bidang pelatihan ya, pada bidang pelatihan dan nanti dalam proses pendidikan, kami mempunyai sebuah misi empowering everyone to learn gitu ya. Kami memberdayakan, menginginkan setiap orang itu untuk selalu dan selalu belajar seperti itu. Nah, dari sana teman-teman sekalian, dari misi ini yang kami angkat, kami memulai program studi independen ini sejak angkatan pertama gitu ya. Dari angkatan pertama kami sudah mulai bekerja sama juga dengan Microsoft menyusun semua, dan pada saat itu teman-teman sekalian kami berhasil melaksanakan program ini sampai dengan ribuan orang yang ikut, dan sampai dengan MSIB angkatan ketiga kemarin sudah kami loloskan, sudah lulus, dan sekarang masuk ke MSIB yang kelima. Dan teman-teman merupakan satu di antara banyak orang yang beruntung karena bisa bergabung dengan program ini, karena sebenarnya kami bukan hanya menyediakan proses pembelajaran, tapi kami juga memikirkan bagaimana nanti teman-teman setelah selesai program studi independen ini, bagi teman-teman yang mungkin nanti selesai perkuliahan bisa mendapatkan pekerjaan, bagi teman-teman yang ingin masuk bersaing dengan dunia global nanti diberikan sertifikasi internasional, dan tentunya itu semua teman-teman kami harapkan ada perbaikan dalam generasi kita di Indonesia seperti itu. Nah, jadi dari sana teman-teman kami sudah keterima di program studi independen angkatan kelima ini. Kami masih mengangkat nama program yang sama, yaitu Microsoft Digital Talent Academy. Mohon maaf ya, Microsoft Digital Talent Academy. Nah, di Microsoft Digital Talent Academy ini sesuai dengan namanya, teman-teman nanti akan belajar tentang teknologi-teknologi Microsoft yang nanti kita selalu akan memanfaatkan cloud computingnya juga, dan nanti teman-teman akan dibekali dengan beberapa materi, mata kuliah atau kursus yang ada di setiap learning pad-nya atau di setiap jalur pembelajarannya. Nah, program ini teman-teman harapannya nanti teman-teman dapat mengkonversi sampai dengan 20 SKS di program studi masing-masing. Ya, walaupun saya tahu teman-teman tidak serta-merta gitu ya dapat dikonversi 20 SKS, mungkin hanya beberapa SKS saja. Tapi dari kami, dari Mari Belajar, itu menyediakan sampai dengan 20 SKS maksimal. Ya, kalau minimal ya mungkin ada yang 6, ada yang 8, 10, dan sebagainya. Nanti tentunya ada regulasi masing-masing ya. Dari program studi biasanya ada yang mata kuliah wajib yang nggak bisa diganti, atau misalnya mata kuliah pilihan bisa diganti dan sebagainya, itu nanti diserahkan ke program studi masing-masing. Oke, untuk pelaksanaannya teman-teman,
hari belajar kita nanti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, jadi kalau misalnya weekend di hari Sabtu dan Minggu, teman-teman yang mau healing itu bisa ya. Jadi nggak akan ngeganggu waktu healing teman-teman. Kalau misalnya biasanya ada yang buat belajar di Sabtu Minggu kan biasanya ada yang gondok ya. Kalau di kampus biasanya ya, dosen yang buat pertemuan di hari Sabtu gitu ya. Padahal lebih memilih mungkin untuk jalan-jalan dan sebagainya. Jadi di sini nanti teman-teman yang ingin healing, yang sudah pusing dari hari Senin sampai hari Jumatnya karena tugas mungkin nanti ya di hari Sabtu dan Minggunya bisa healing gitu ya. Untuk proses pembelajarannya mulai hari ini, tercatat mulai hari ini tanggal 14 Agustus. Jadi teman-teman sudah bisa mengisi logbook hari ini gitu ya. Sampai dengan 31 Desember 2023. Tentunya ini maksimal yang diberikan oleh kementerian. Nanti itu teman-teman sekalian bisa jadi lebih cepat dari ini gitu ya, mungkin lebih cepat seminggu atau mungkin lebih cepat 2 minggu dari ini gitu ya yang disiapkan oleh Mari Belajar, tapi maksimal di tanggal 31 Desember 2023. Untuk jam pembelajarannya kami menyediakan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Tapi tentu ini bukan belajar terus-terusan gitu ya. Nanti teman-teman mungkin belajarnya di hari Senin cuma di jam 7.30 sampai jam 10 contohnya. Ya udah, nanti belajar cuma dari jam itu saja sampai jam 10 seperti itu. Di jam selanjutnya nggak ada mata pelajaran lagi, nggak ada mata kuliah lagi gitu ya. Di hari Selasa contohnya kosong gitu ya. Di hari Rabu nanti ada lagi di jam 1 sampai jam 3.30 contohnya gitu ya, siang. Dan nanti di waktu yang lain teman-teman nggak kami kekang harus ibaratnya aktif terus di kelas, enggak juga gitu ya. Intinya teman-teman ketika ada program belajarnya nanti ya teman-teman hadir di waktu yang sudah ditentukan, dan nanti akan ada yang namanya proses pembelajaran asinkron atau boleh kita katakan sebagai tugas gitu ya, tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa atau mente nantinya. Oke, proses pembelajaran itu kami menggunakan outcome based education model. Ini semacam proses pembelajaran yang berbasis luaran gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu kami sudah mappingkan, sudah menyusun output dari program ini nanti teman-teman bisa jadi apa gitu ya. Teman-teman memiliki skill apa gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat perkembangan dunia industri dengan dunia yang ada di kampus, di universitas, itu sangat-sangat berbeda teman-teman gitu ya, sangat-sangat besar sekali gapnya. Nah, oleh karena itu di sini kita membuat untuk teman-teman yang nanti itu lulus dari kampus, teman-teman nanti bisa bergabung atau bisa memiliki skill ya, yang mana nanti skill itu dibutuhkan oleh dunia industri. Pesertanya di sini semua mahasiswa dari rumpun ilmu, ada yang dari IT, ada yang dari sosial, ekonomi, bahasa, pendidikan gitu ya. Nanti semuanya ada di sini. Selanjutnya platform yang kita gunakan ada 3 nanti, Microsoft Teams seperti yang sekarang kita gunakan hari ini ya. Teman-teman yang belum menginstall, saran saya silakan diinstal dulu. Lebih enaknya diinstal di HP juga sih teman-teman ya, biar nanti ketika ada notifikasi dari gurunya gitu ya atau dari mentornya, nanti teman-teman bisa langsung tahu gitu ya. Ada juga Mari Belajar Learn, ini nanti kita gunakan sebagai LMS yang kami kembangkan. Dan juga akan ada nanti Microsoft Learn seperti itu. Nah, infografis peserta, jadi yang daftar di Mari Belajar ini ada 1.436 mahasiswa ya. Dan yang lolos seleksi dari kami hanya 133 mahasiswa ya. Provinsi asal perguruan tinggi ada 19 provinsi dari 6 pulau besar di Indonesia, ada yang dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Jadi teman-teman di sini memiliki teman angkatan nanti ya yang tersebar dari seluruh Indonesia. Total asal perguruan tinggi yang ada di sini nanti sudah kami coba kalkulasikan, ada 83 perguruan tinggi dengan 55 perguruan tinggi negeri dan 78 perguruan tinggi luar negeri, maksudnya di swasta, seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk model pembelajaran yang kita adopsi di sini namanya adalah outcome based education model gitu ya. Jadi proses pembelajaran ini nanti berfokus pada capaian pembelajaran
ya, yang mana nanti teman-teman kita akan menyediakan sumber daya belajar yang beragam dan terstruktur, materi yang sudah sesuai dengan perkembangan industri dan fasilitas yang memadai, yang mana nanti akan ada proses yang berkesinambungan yang secara terus-menerus mulai dari perencanaan gitu ya, pelaksanaan, monitoring sampai dengan pengembangannya. Itu nanti kami selalu untuk ada proses yang namanya berkesinambungan seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman nanti akan kami bekali dengan yang namanya problem based learning atau yang dikenal dengan problem based learning ya. Biasanya kami mengenal dengan consulting based learning gitu ya. Nah, problem based learning ini teman-teman, jadi nanti akan ada semacam tugas gitu ya. Jadi pertemuan untuk satu mata kuliah itu 1 kali dalam seminggu gitu ya. Kalau saya tidak salah ya. Sebelum UTS kita nanti itu ada sekitar 4 mata kuliah. Ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mbak Melinda ya. 4 mata kuliah dan nanti 4 mata kuliah ini pertemuannya sekali dalam seminggu. Nah, untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih bagus, maka nanti akan ada semacam problem based learning atau ada tugasnya gitu ya. Dan tugas ini teman-teman kerjakan sampai berhari-hari gitu ya. Jadi bukan hanya diberikan tugas hari ini langsung selesai, tidak. Kami juga memahami teman-teman juga mungkin ada kesibukan yang lain gitu ya. Jadi kami menambahkan waktunya ya. Kalau saya tidak salah sampai 5 hari kalau di angkatan yang keempat ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa cek di buku panduan itu sudah ada untuk waktu pengerjaannya. Nah, jalur pembelajaran yang kami sediakan yang teman-teman sudah pilih bersama ya. Di sini ada Microsoft Platform Developer, Data Engineer, dan Data Analyst dan AI. Seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Platform Developer. Apa yang akan teman-teman pelajari nanti di sini, gitu ya. Teman-teman nanti akan belajar pertama kali pemrograman dasar, bagaimana itu variabel, bagaimana itu array, bagaimana itu logika, if, else, dan sebagainya, OOP, bagaimana itu .NET fundamentalnya, bagaimana ASP.NET itu, dan sebagainya. Nanti teman-teman akan belajar di sini, gitu ya. Jadi dasar-dasar pemrograman yang khususnya nanti lebih mengarah ke pemrograman web. Ya, khususnya nanti akan diarahkan ke pemrograman web, seperti itu. Selanjutnya nanti akan ada pengembangan aplikasi dengan Power Platform. Teman-teman nanti akan belajar bagaimana menjadi seorang developer, low code engineer gitu ya. Dengan sedikit sekali kode kita bisa membuat aplikasi gitu ya. Dan ini nanti bisa kita jalankan di desktop, bisa kita jalankan, bisa dijalankan di web dan juga bisa dijalankan nanti di di mobile seperti itu. Kebetulan nanti yang mengajar ini nanti dengan saya seperti itu. Yang ketiga, di sini ada pengembangan aplikasi web. Nah, di sini nanti teman-teman akan fokus untuk bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah web yang modern dengan ASP.NET. Ya, jadi nanti urutannya sebenarnya teman-teman ketika sudah berhasil menyelesaikan pemrograman dasar, teman-teman nanti akan bisa lanjut ke pengembangan aplikasi web. Nah, yang 2 pertama ini dilakukan sebelum UTS. Ya. Atau namanya sekarang adalah final assessment pertama, gitu ya. Final assessment yang pertama. Setelah itu, setelah menyelesaikan 2 mata kuliah ini, baru kita lanjut lagi dengan 2 mata kuliah ini, gitu ya. Pengembangan aplikasi web, ya. Nanti menggunakan ASP.NET dan Azure Fundamentals, gitu ya. Kalau yang pemrograman dasar dengan pengembangan aplikasi web ini dengan Pak Novar nanti. Pengembangan aplikasi dengan Power Platform dan Azure Fundamentals ini nanti dengan saya. Seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar 4 materi hard skill ini dan akan didukung oleh 2 materi soft skill, yaitu manajemen proyek, bagaimana mengelola proyek itu, dan berkreativitas dan berpikir kritis. Jadi 2 soft skill ini akan menunjang teman-teman nanti bisa menghasilkan tugas akhir yang dinamakan dengan capstone project. Jadi akan ada tugas akhir. Kalau misalnya kita di kampus ada skripsi, kalau di sini namanya capstone project. Jadi teman-teman sudah dibekali nanti dengan 4 mata kuliah hard skill gitu ya. Dan dibekali dengan 2 mata kuliah soft skill. Outputnya nanti adalah capstone project yang mana nanti teman-teman akan menghasilkan sebuah output program kah,
bisa juga solusi ya dan lain sebagainya. Oke ya. Ini yang pertama, Microsoft Platform Developer. Yang kedua, Microsoft Data Engineer. Nah, di sini nanti teman-teman sama akan dapat 2 mata kuliah soft skill gitu ya. Kreativitas dan berpikir kritis serta manajemen proyek. Dan nanti outputnya sama, akan ada capstone project gitu ya. Dan akan ada 4 mata kuliah hard skill. 2 sebelum final assessment pertama atau yang biasa kita kenal dengan UTS. Dan 2 mata kuliah selanjutnya setelah UTS atau final assessment yang pertama gitu ya. Jadi nanti akan ada mata kuliah namanya Data Fundamentals. Teman-teman nanti akan belajar bagaimana data itu. Bagaimana data relasional, non-relasional, bagaimana OLAP itu, bagaimana OLTP, bagaimana data warehouse. Nanti teman-teman belajar di sini. Gitu ya. Ini nanti dengan mentor Bu Hesti. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada basis data relasional. Ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana basis data relasional itu. Bagaimana melakukan join, bagaimana melakukan proses optimalisasi terhadap data dan sebagainya. Nanti di sini masih sama dengan Bu Hesti juga. Gitu ya. Selanjutnya basis data non-relasional. Ini nanti teman-teman akan belajar nanti tentang MongoDB dan bagaimana menghubungkan MongoDB ini dengan nanti itu Azure Fundamentals ya, akan dihubungkan dengan cloud computing yang ada di Azure, namanya basis data non relasionalnya Azure Cosmos DB gitu ya. Nah, 3 mata kuliah ini nanti akan diampu. 3 mata kuliah pertama ini akan diampu oleh Bu Hesti dan Azure Fundamental ini akan saya yang mengampunya gitu ya. Kalau manajemen proyek untuk semua kelas yang mengampunya oleh Bapak Profesor Ridi Ferdiana, dan kreativitas dan berpikir kritis ini diampu oleh nanti Bu Ning Kuliati gitu ya. Beliau yang kebetulan belum bisa untuk mengisi pada pagi hari ini. Seperti itu. Jadi nanti 2 mata kuliah ini disampaikan gitu ya sebelum final assessment yang pertama atau UTS, dan 2 mata kuliah selanjutnya disampaikan setelah final assessment yang pertama. Sedangkan kreativitas dan berpikir kritis serta manajemen proyek ini nanti disampaikan, nanti silakan dicek jadwal masing-masing gitu ya. Oke, tapi secara gambaran garis besar seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada learning pad data analis dan AI. Teman-teman nanti di sini masih sama, ada 2 soft skill gitu ya. Jadi setiap learning pad itu ada soft skill yang kami siapkan dengan outputnya adalah capstone project. Bedanya di sini nanti teman-teman hanya di bagian hard skill gitu ya. Masih sama, 2 sebelum final assessment pertama dan 2 setelah final assessment yang pertama gitu ya. Akan belajar nanti data fundamentals sama dengan data engineer tadi. Akan belajar nanti AI fundamentals. Ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana machine learning, computer vision, NLP gitu ya. Terus juga nanti akan belajar dengan anomaly detection. Nah, ini nanti dengan saya ya. Kalau data fundamental dengan Bu Hesti tadi ya. Data analis dengan Python dan visualisasi data dengan Power BI ini disampaikan setelah final assessment yang pertama, gitu ya. Data analis dengan Python nanti teman-teman akan belajar bagaimana dasar-dasar dari Python itu ya, membuat variabel ya, membaca data gitu ya. Terus juga nanti teman-teman akan belajar bagaimana model-model dari machine learning dasar semacam regresi atau misalnya klasifikasi. Nah, nanti teman-teman belajar di sini dengan Bu Hesti. Dan visualisasi data dengan Power BI nanti dengan saya, seperti itu. Oke, nah ini untuk profil lulusan teman-teman sekalian, profil lulusan untuk Microsoft Platform Developer. Nanti teman-teman akan kami fokuskan supaya teman-teman nanti memiliki kemampuan teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman .NET untuk kemudian aplikasi tersebut dikelola dalam lingkungan komputasi awan Microsoft Azure serta mengembangkan solusi bisnis berbasis mobile dan web menggunakan Power Platform. Ada 7 capaian profil lulusannya, ini mewakili dari masing-masing mata kuliah yang saya sebutkan sebelumnya. Oke ya. Untuk data engineer, teman-teman nanti akan fokus pada pengembangan bagaimana menguasai beberapa kompetensi seperti mendapatkan data, get data ya, mengekstraknya, mentransformnya, atau nanti mengembangkan dan memelihara himpunan data sampai nanti meningkatkan kualitas dan efisiensi data di lingkungan komputasi awan di Microsoft Azure.
Ada 7 capaian profil lulusan dan ini mewakili dari masing-masing mata kuliah yang sudah saya sebutkan sebelumnya.